DKI Jakarta sempat menjadi sorotan karena masuk dalam daftar wilayah dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Kadar jenis polutan berbahaya di udara yang mencapai 27,4 kali lebih tinggi. Kualitas buruk udara di Jakarta memang harus mendapat perhatian serius. Hal ini seiring dengan beberapa hari terakhir, tingkat polutan di Jakarta mengalami lonjakan. Tingginya angka polutan tentunya membuat udara di Jakarta masuk dalam kategori udara tidak sehat. Kondisi ini menurut dokter spesialis paru-paru Erlina Burhan mengatakan situasi ini membahayakan bagi kesehatan warga Jakarta. Jakarta memiliki tingkat polusi udara yang sangat tinggi. Polusi udara berdampak pada perubahan lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara adalah dengan peralihan penggunaan konvensional menuju kendaraan listrik. Kendaraan konvensional yang berbahan bakar fosil seperti bensin dan juga solar menghasilkan gas karbon dioksida yang berpengaruh pada perubahan lingkungan. Tidak hanya perubahan lingkungan, karbon dioksida juga mengganggu kesehatan masyarakat, terkhususnya seperti pernapasan. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan kita untuk melakukan peralihan kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga mengurangi polusi udara. Oleh karena itu, kampanye peralihan kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik penting untuk dilakukan karena dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan pengguna kendaraan listrik sebanyak 25% di tahun 2030. Target nasional pemerintah pengguna kendaraan listrik sebesar 25% pada tahun 2030 merupakan salah satu upaya untuk mengurangi gas emisi rumah kaca yang disumbangkan oleh sektor transportasi. Gas emisi rumah kaca merupakan salah satu penyebab dari perubahan iklim yang dapat menyebabkan pemanasan global. Kendaraan konvensional berbahan bakar fosil seperti bensin maupun solar secara langsung ataupun secara tidak langsung mengeluarkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang disumbangkan paling banyak oleh sektor transportasi. Mengapa kemudian kampanye ini penting untuk kita lakukan? Karena dengan tercapainya 25% pengguna kendaraan listrik secara nasional pada tahun 2030 akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga juga membantu mengurangi terjadinya pemanasan global. Selain itu, dengan terwujudnya kampanye ini akan membantu meningkatkan kualitas udara secara nasional, terutama di kawasan Jakarta. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris mengenai iklim, yaitu demi terwujudnya lingkungan yang lebih asri, nyaman, dan hijau. Dari terwujudnya kampanye ini akan terdapat beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Di antaranya, manfaat yang pertama yaitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan kendaraan listrik dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kendaraan konvensional berbahan bakar fosil yang dapat mempercepat perubahan iklim. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas udara. Kendaraan listrik tidak mengeluarkan gas buangan seperti kendaraan konvensional, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas udara khususnya di kawasan kota Jakarta. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan efisiensi energi. Kendaraan listrik menggunakan energi yang lebih efisien daripada kendaraan konvensional, sehingga dapat membantu menghemat sumber daya alam serta mengurangi biaya transportasi. Dan manfaat yang keempat, yaitu untuk memperkuat infrastruktur transportasi. Penggunaan kendaraan listrik dapat memperkuat infrastruktur transportasi di kawasan Jakarta dengan meningkatkan jumlah stasiun pengisian baterai yang tersedia. Manfaat yang kelima adalah tercapainya target nasional penggunaan kendaraan listrik. Kampanye ini dapat membantu mencapai target nasional penggunaan kendaraan listrik sebesar 25% pada tahun 2030 yang dapat mempercepat transisi ke sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan di Indonesia. Yang keenam, menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Penggunaan kendaraan listrik dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Jakarta dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur pengisian baterai dan teknologi kendaraan listrik,
serta menciptakan lapangan kerja baru di bidang tersebut. Yang ketujuh, meningkatkan keselamatan lalu lintas. Kendaraan listrik dapat membantu meningkatkan keselamatan lalu lintas di kawasan Jakarta karena tidak mengeluarkan gas buang yang beracun serta memiliki sistem pengereman dan manuver yang lebih responsif daripada kendaraan konvensional. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi teknologi. Kampanye ini dapat mendorong inovasi teknologi di bidang transportasi dengan meningkatkan penggunaan kendaraan listrik yang dapat menciptakan solusi transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di masa depan. Berdasarkan hal-hal positif yang telah kita lihat dan kita ketahui bersama, terdapat begitu banyak manfaat yang akan kita peroleh jika kita melakukan peralihan penggunaan kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik. Selain itu juga, terdapat 3 program pemerintah yang mendukung masyarakatnya dalam melakukan peralihan penggunaan kendaraan listrik di Ibu Kota Jakarta. Pertama, subsidi pembelian kendaraan listrik. Yang kedua, pengembangan infrastruktur pengisian baterai. Dan yang ketiga adalah penggunaan kendaraan listrik di sektor angkutan umum. Namun, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kenapa di tahun 2030 pemerintah hanya menargetkan 25% peralihan kendaraan konvensional menuju ke kendaraan listrik? Berikut alasan-alasannya. Yang pertama, biaya produksi yang masih sangat tinggi. Yang kedua adalah jangkauan baterai yang masih sangat terbatas. Dan yang ketiga adalah masalah infrastruktur. Yang keempat, masalah minimnya informasi mengenai kendaraan listrik. Banyak orang yang tidak mengetahui kelebihan dan juga kekurangan mengenai kendaraan listrik. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi dan juga sosialisasi terhadap mobil listrik. Yang kelima adalah kecenderungan masyarakat untuk menggunakan mobil konvensional. Kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana masyarakat dapat terlibat untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. Kita semua juga udah pada tahu ya bahwa kendaraan listrik sangatlah ramah lingkungan dibanding kendaraan konvensional lainnya. Dengan begitu, dengan menggunakan kendaraan listrik, maka kita semua dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Salah satu caranya yaitu membeli kendaraan listrik pastinya. Namun, jika kalian tidak punya, Anda juga dapat melakukan yang lainnya seperti menggunakan transportasi umum. Sekarang juga banyak kok kendaraan listrik seperti KRL, bis elektrik, dan juga sekarang ada Go Elektrik. Tentu itu semua tidak menjadi halangan untuk kita menggunakan kendaraan listrik. Terakhir, kita juga dapat memberikan dukungan kita kepada program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. Misalnya, kita dapat menyampaikan pendapat kita tentang bagaimana pentingnya infrastruktur pengisian baterai di kendaraan listrik, atau kita juga bisa memberikan dukungan kita kepada perusahaan-perusahaan yang mengembangkan teknologi kendaraan listrik. Ayo kita beralih ke kendaraan listrik.